Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Artila Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada kesempatan ini, perkenankan saya menyapa Bapak Ibu Guru Honorer setanah air yang sedang menantikan jadwal pelaksanaan seleksi P3K tahun 2022 ini, yang mana seleksinya yaitu seleksi P3K tahap 3 yang seharusnya dilaksanakan di tahun 2021 kemarin. Bapak Ibu, simak videonya, jangan ketinggalan informasi, dan dukung channel ini dengan cara like dan subscribe, share dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Nah, di sini saya buat satu tulisan yaitu P3K tahap 3. Katanya sebelum bertarung pastikan semua data ini valid. Karena memang data ini nantinya yaitu data yang sangat penting yang ada hubungannya dengan seleksi P3K tahap 3. Sebagaimana yang sudah banyak beredar di media, ya, ini per 10 Mei ya 2022. Katanya perhatian sebelum seleksi P3K Guru tahap 3 tahun 2022, pastikan 14 data final ini wajib valid. Apa saja? Cek di sini katanya Bapak ya. Simak terus informasinya. Pelaksanaan rekrutmen P3K Guru tahap 3 tahun 2022 ini akan dilakukan hingga bulan Juli mendatang. Hal itu berkaitan dengan pelaksanaan seleksi P3K Guru tahap 3 dan data-data yang harus dipastikan valid sebelum masuk ke tahap seleksi. Nah, ini harus valid Bapak Ibu ya. Jadi sebelumnya silakan Bapak Ibu mengecek ya data-datanya ya, baik di Dapodik maupun ya di SIM PKB, apakah semua nanti data ini valid. Oleh sebab itu, para peserta P3K Guru tahap 3 perlu memastikan valid atau tidaknya 14 data ini sebelum seleksi P3K Guru dilaksanakan pada bulan Juli mendatang. Pertama, informasi data Dapodik. Data yang pertama yang harus dipastikan valid sebelum seleksi P3K Guru tahun 2022 adalah informasi data Dapodik, seperti SIM PKB ID, status terkoneksi Dapodik, dan perubahan terakhir data PTK. Nah, ini diperhatikan Bapak Ibu. Untuk 4 data tersebut, guru harus memastikan bahwa data tersebut sudah terupdate dengan benar. Jangan sampai salah ya, karena yang rugi sendiri nanti adalah Bapak Ibu guru. Jika ditemukan suatu data yang tidak sesuai, maka hubungi operatornya untuk dibetulkan kembali. Jangan sampai terdapat data yang seharusnya diperbaharui, tetapi tidak diperbaharui, sehingga untuk memastikannya, guru bisa mengeceknya secara mandiri. Yang kedua, NIK, ya, NUPTK, TMT awal pengangkatan. Data selanjutnya yang perlu dipastikan valid yaitu sinkron terakhir ke Dapodik Pusat, NIK, NUPTK, dan TMT awal pengangkatan. Ini juga data penting Bapak Ibu ya. Untuk sinkron terakhir ke Dapodik Pusat ini merupakan data yang sangat penting agar pada seleksi P3K data guru benar-benar valid. Pada data tersebut, guru harus memastikan kalau data itu benar-benar terupdate di tahun 2022 ini, yang menandakan bahwa pihak operator sudah melakukan sinkronisasi Dapodik. Jangan sampai data Dapodik yang masuk ke SSCSN diperhitungkan masa kerja nantinya terdapat masalah. Jadi, kembali ke informasinya bahwa ya harus dipastikan bahwa operator sudah melakukan sinkronisasi Dapodik. Selanjutnya yaitu NIK. Sebab untuk mendaftar P3K harus menggunakan NIK. Oleh sebab itu, guru harus memastikan bahwa NIK-nya sudah valid antara NIK yang ada di KTP dengan informasi di Dapodik dan info GTK. Untuk NUPTK juga tidak kalah penting, sebab data tersebut menandakan bahwa guru terdaftar sebagai guru honorer yang sudah mengabdi. TMT awal pengangkatan merupakan TMT awal guru di sekolah bukan sebagai guru. Hal itu disebabkan dasar untuk melihat masa pengabdian guru honorer berdasarkan TMT awal pengangkatan. Sehingga TMT awal pengangkatan di antara Dapodik, ya, antara di Dapodik dengan SIM PKB wajib sinkron, jangan sampai tidak sama. Artinya data-data yang ada di Dapodik dengan SIM PKB itu wajib sama ya, jangan sampai tidak sama. Jika terjadi ketidaksinkronisasi, maka hanya bisa diperbaiki di Dapodik melalui operator dinas kabupaten atau kota
yang nantinya disinkron oleh operator sekolah. Yang ketiga, jenis PTK, tanggal lahir, jenis kepegawaian, Satminkal, dan jenjang pendidikan. Untuk jenis PTK ini mengacu pada ijazah terakhir guru. Kemudian jenis kepegawaian seperti guru memiliki SK Bupati, maka jenis kepegawaiannya adalah guru honorer daerah. Tetapi jika SK Kepala Sekolah, maka jenis kepegawaiannya adalah guru honorer sekolah. Selanjutnya yang penting dipastikan valid yaitu Satminkal, di mana ini merupakan informasi dari sekolah induk yang wajib terbaca. Keempat, status sertifikasi dan status peserta PPG. Hal itu diperuntukkan agar sertifikat guru dapat terbaca sebagai afirmasi 100% oleh sebab itu perlu dipastikan untuk status sertifikasi guru valid dari sumber data Info GTK. Nah, itulah 14 data yang harus dipastikan valid oleh peserta P3K Guru tahap 3 yang akan dilaksanakan bulan Juli 2022 ini. Demikian informasinya, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Dan dalam hal penyampaian saya, jika ada yang kurang berkenan, mohon dimaklumi. Terima kasih.